Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Rahmawati dengan NIM 2023 31086. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS pada matkul kecerdasan buatan kelas G, yang dimana di sini tuh yang pertama untuk nomor 1 yaitu simulasi perhitungan manual menggunakan teknik pencarian, yang dimana ada 1A yaitu initial state, yang dimana lokasi awalnya itu berada di kampus IT PLN. Dalam konteks ini kampus IT PLN menjadi titik awal dari pencarian rute. Ini adalah lokasi yang dimana kita memulai perjalanan menuju tujuan akhir yaitu Depok. Yang kemudian ada goal state dan rutenya, yaitu goal state-nya itu Depok. Untuk rutenya tersendiri dari kampus IT PLN yang menuju ke stasiun kereta api terdekat. Setelah itu setelah sampai di stasiun kereta api, kita akan naik kereta menuju stasiun Depok. Kemudian dari stasiun Depok kita akan melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan di stasiun Depok. Dan rute ini menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk tujuan akhir dengan mempertimbangkan mode transportasi yang digunakan. Kemudian ada mode transportasi yang dimana yang digunakan itu kereta api. Kereta api dipilih sebagai mode transportasi karena efisiensinya dalam menghubungkan lokasi-lokasi di Jabodetabek. Selain itu, kereta api dapat mengurangi waktu perjalanan dibandingkan dengan mode transportasi lain seperti bus atau mobil pribadi, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kemudian ada biaya dan waktu perjalanan, yang dimana biayanya itu tiket kereta apinya tersendiri yaitu Rp10.000. Untuk waktu perjalanannya yaitu waktu tempuh dari kampus IT PLN ke stasiun kereta api yaitu 15 menit. Waktu tempuh kereta dari stasiun kereta api ke stasiun Depok itu 30 menit. Dan waktu tempuh dari stasiun Depok ke lokasi tujuan itu 10 menit. Kemudian ada total waktu perjalanan, yang dimana totalnya itu 15 menit ditambah 30 menit dan ditambah 10 menit yaitu 50 menit. 55 menit. Dalam perhitungan ini kita menghitung total biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang efisiensi perjalanan. Kemudian ada program berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, yang dimana program Python yang telah dibuat menggunakan algoritma pencarian Breadth First Search atau BFS untuk mensimulasikan rute dari kampus IT PLN ke Depok, yang dimana program ini menghitung biaya dan waktu perjalanan berdasarkan struktur graf yang telah ditentukan. Kemudian program ini mencangkup pembuatan node atau node untuk setiap lokasi, yang dimana penambahan hubungan antar lokasi dan penerapan algoritma BFS ini menemukan rute terbaik. Kemudian simulasi perhitungan manual dari algoritma minimax dan alpha beta pruning, yang dimana algoritma minimax digunakan dalam dua permainan untuk menentukan langkah terbaik, yang dimana simulasi ini kita membangun pohon keputusan dengan kedalaman minimum 4 dan setiap node itu memiliki 2 cabang. Kemudian struktur pohon keputusan, yang dimana pohon keputusan ini terdiri dari node yang memiliki dan mewakili posisi dalam permainan, yang dimana left nodes memiliki nilai yang menunjukkan hasil dari posisi tersebut. Dalam contoh, kita memiliki 8 left nodes dengan nilai sebagai berikut. Ada 3, 5, 6, 9, 1, 2, 0, dan 4. Yang kemudian proses perhitungan minimax ini dimulai dari left nodes dan menghitung nilai dari setiap nodes dengan cara node D yaitu min D node mengambil nilai minimum dari 3 dan 5 yaitu menghasilkan 3. Kemudian ada node
Yang dimana min node mengambil nilai minimum dari 6 dan 9 menghasilkan 6. Kemudian node B yaitu max node mengambil nilai maksimum dari 3 dan 6 menghasilkan 6. Kemudian proses yang sama dilakukan untuk node C dan seterusnya hingga kita mendapatkan nilai untuk node A. Yang dimana kemudian hasil akhirnya ini nilai terbaik untuk pemain yang memaksimalkan node A adalah 6. Ini menunjukkan langkah terbaik yang dapat diambil oleh pemain untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian alpha beta pruning, yang dimana teknik untuk mengurangi jumlah node yang dievaluasi dalam algoritma min-max menggunakan alpha dan beta. Kita dapat memotong cabang pohon yang tidak perlu dievaluasi. Kemudian dalam simulasi ini kita menginisialisasi alpha dan beta, dan saat kita mengevaluasi node kita dapat memotong cabang yang tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Hasilnya tetap sama yaitu 6 tetapi dengan lebih sedikit evaluasi. Kemudian pada pembahasan ini juga simulasi perhitungan manual untuk pencarian rute dari kampus ITPLN ke Depok, serta penerapan algoritma min-max dan alpha beta pruning. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat lebih baik dalam merancang sistem kecerdasan buatan yang efisien dan efektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan dari saya. Selebihnya kurang maaf. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.